loh sama bintang tamu saya tadi. Lagu ini apa? Lagu Pesawatku ya? Pesawatku, betul. Pesawatku. Kita panggil bintang tamu saya pada malam hari ini, Ilham Habibie. Sudah datang. Nah, kita bicara-bicara soal pesawat dan yang lain-lain, Pak Ilham. Silakan diskusi talk show ini. Wah. Malam-malam ada Bang Ilham, saya senang sekali Bang Ilham, sekali lagi terima kasih sudah datang kembali. Saya tahu sangat sibuk Bang Ilham karena semua kayaknya dikerjain, karena teknokrat, pengusaha, cendekiawan. Bang Ilham apa kabar? Alhamdulillah baik, terima kasih. Bang Ilham ya. Iya. Bang Ilham sekarang masih dengan pesawat? Masih. Masih dengan pesawat? Masih, dari dulu sudah dengan pesawat dan kayaknya untuk selamanya akan dengan pesawat gitu. Tapi Bang Ilham, kita sebelum ngomong pesawat lebih jauh. Iya. Bang Ilham, saya langsung to the point. Iya. Memang nggak mau terjun ke politik ya, seperti anak-anak presiden lain? Pertanyaan yang sangat sulit dijawab ya. Kalau saya jawab dengan tidak bijak. Kalau saya jawab dengan iya, juga tidak bijak. Jadi gimana? Iya, jadi jadi kita lihat dulu situasi dan kondisi. Tapi dengan menjawab itu jadi bijak. Iya. Saya kenapa tanya begitu? Karena tahun 2018, 2019 itu tahun politik. Iya. Nah, kemudian ya suka tidak suka, mau tidak mau, kalau kita berkaca kepada B.J. Habibie, dari Pak Ilham kan selalu datang sejumlah politisi, minta restu, ya baik minta sebagai guru di politik. Bang Ilham sebagai anak langsung kan harusnya juga ada darah itu artinya mengalir ya? Mungkin perlu saya definisikan beberapa hal. Kalau kita bertanya kepada Bapak itu orang politik, Bapak selalu katakan bahwa saya bukan orang politik. Bukan orang saya politik. Cuma bekerja dan saya harus survive di politik. Jadi harus kerja di dunia yang berpolitik tapi bukan sebagai orang politik. Karena Bapak itu melihat dirinya lebih sebagai teknolog atau teknokrat. Gitu ya. Jadi memang beda cara memandang dunia ini, beda kita menyelesaikan masalah. Tapi karena Bapak memang lama jadi menteri dan lain sebagainya, itu memang ya mau tidak mau itu adalah dunia politik gitu ya. Tapi bukan mendefinisikan dirinya sebagai orang politik. Bukan seorang politisi gitu ya. Bukan full time politisi gitu ya, bukan. Artinya Bang Ilham juga seperti itu kira-kira? Saya kira saya seperti itu. Oh, oke. Dapat jawabannya. Jadi artinya tidak menutup kemungkinan jikalau misalnya Bang Ilham ditawari jabatan menteri gitu ya kira-kira ya? Misalnya saya. Dan pernah juga dapat tawaran itu ya, masuk bursa ya? Kalau tawaran belum. Tawaran belum. Tapi di bursa ya saya kira kita bisa baca media. Iya, nama muncul ya. Ya, itu bursa lah. Saya mau tanya dulu agak mundur ke belakang. Ketika Pak Habibie menjadi presiden, apa yang dirasakan oleh Bang Ilham saat itu? Kemudian ada implikasinya nggak ke dalam dunia kerja dan juga bisnis? Sangat. Saya tetap melangsungkan pekerjaan saya sebagai salah satu dari sekian banyak. Waktu itu tahun 19 saya sudah direksi, jadi saya satu dari 5 atau 6 direksi di PT IPTN yang sekarang menjadi PT Dirgantara Indonesia. Tapi kalau saya ke meeting, dikawal. Ya dulu kan nggak dikawal ya. Gimana rasanya? Kaget kan ya selama ini? Saya terbang kemana, saya ada meeting bisnis, di depan pintu ada pas pampres tunggu. Aduh. Ya beda ya. Iya. Tapi ya memang wajib, karena tidak boleh tolak. Gitu ya. Karena ya masalah keamanan. Tapi saya sebagai seorang profesional, tetap melaksanakan pekerjaan saya. Seperti semula. Itu kan mungkin bagi Bang Ilham agak nggak enak awalnya, cuma karena memang keharusan jadi mau tidak mau. Mau tidak mau. Kalau kemudahan ada nggak? Biasanya kan kalau jadi anak RI1 ya ada kemudahan dong. Kemudahan ya mungkin kalau kita kemudahannya? Kalau mencari visa kali? Kalau menurut saya di waktu itu tahun 98-99 saya lebih merasa beban ya. Beban. Kan negara kita lagi dalam krisis. Ya, jadi menjadi anak presiden di waktu negaranya itu krisis, kita disorot sama semua orang, itu bukan satu hal yang enak menurut saya. Jadi buat saya lebih merasakan beban daripada nikmatnya gitu ya. Saat itu ya? Iya, sangat. Jadi waktu tidak terus, buat saya pribadi itu, saya melihat itu kayak plong gitu. Wah, kita nggak begitu disorot lagi ya. Saya masuk ke pesawat dong sekarang, boleh ya? Iya, tentu. Kenapa Bang Ilham akhirnya di pesawat? Apakah memang ayah yang mengarahkan Pak Habibie maksud saya? Mungkin ada beberapa faktor yang perlu disebut di sini. Yang pertama, tentu sebagai orang tua kita selalu kasih pengarahan kepada anak. Pertanyaannya,
caranya bagaimana dan apakah anak itu ikut atau tidak. Nah, caranya itu bisa dengan cara paksa atau cara ya secara apa ya, natural, persuasif gitu ya. Jadi bapak itu bukan orang yang memaksakan, tapi selalu membuka pintu, memberikan jalan. Nah, tergantung kita sebagai anak apa kita ikut atau tidak. Tapi tentu mempunyai bapak seorang B.J. Habibie ya tentu kita secara intensif dikasih informasi, dikasih kesempatan untuk ikut ke tempat kerjanya, melihat pabriknya, ikut ke air show, ikut ini itu ya secara tidak langsung dan secara langsung kita tertular dengan satu virus aeronautika katanya ya. Kita tadi sempat disinggung lagi krisis. Iya. Kemudian karena krisis itu pula Indonesia stop industri pesawatnya, betul ya? Koreksi, bukan industrinya. Bukan industrinya. Tapi satu proyek yang kita kenal bersama namanya N250 itu yang di stop. Nah, ketika itu saja diberhentikan, kemudian kenapa seorang Ilham Habibie tetap berani untuk tetap di industri pesawat ini? Maju terus, bahkan sekarang R80-nya. Nah, itu ada banyak alasan juga. Ada alasan Pertama ya memang saya suka dengan pesawat, tapi yang lebih penting lagi, negara ini perlu pesawat. Negara ini perlu pesawat. Iya. Kita ini negara besar. Dari Sabang ke Merauke itu kurang lebih 5.500 km. Negara kepulauan, 17.000 pulau. Populasinya sangat besar. Tahun ini sudah dihitung lebih dari 260 juta. Di 10 tahun lagi mungkin di atas 300 juta. Jadi negara seperti ini perlu pesawat. Karena ini adalah infrastruktur dasar. Tidak bisa kita membayangkan menghubungkan semua pulau dengan kereta api. Tidak bisa. Tapi ada yang mengatakan kan pesawat ini high tech, terus biaya sangat tinggi. Sangat itu tinggi? Ya, kan relatif ya. Okay. Kalau kita membangun proyek-proyek lain di negara ini juga tidak cuma-cuma kan, ada cost juga. Dan itu juga tidak murah ya. Jadi kalau menurut saya sih ya kelihatan mungkin kalau kita isolasikan satu proyek itu bisa 1-2 miliar dolar. Tapi kalau kita bandingkan dengan proyek-proyek lainnya juga menurut saya sih biasa aja ya. Ya, R80 ini proyek berapa miliar dolar? 1,6 miliar dolar. 1,6 miliar dolar. Betul, ya. Itu dana dari mana? Pertanyaannya. Nah, itu sebagian memang dari kantong kita sendiri. Tapi sebagian besar dari investor gitu ya. Investor bisa dari dalam negeri, bisa dari luar negeri. Kita tentu juga mengharapkan ada bantuan dari pemerintah biarpun itu saat ini tidak dimungkinkan. Tapi ada juga crowdfunding dari masyarakat. Nah, itu karena kesulitan apa? Gini. Ini memang kita harus lihat dulu angka. Tadi kan saya sudah sebut 1,6. Untuk mewujudkan pesawat ini yang bernama R80 ini diperlukan US dollar 1,6 miliar. Saat ini kita memang alhamdulillah sudah berhasil melalui crowdfunding mengumpulkan dana 9 miliar rupiah. Rupiah ya? Iya. Saya tidak Jauh bukannya dong. Gini, memang tapi gini, maksud dan tujuan kami untuk mengumpulkan dana melalui crowdfunding dan itu kan donasi ya, bukan investasi. Ya. Itu sebetulnya untuk menunjukkan kepada siapapun bahwasannya rakyat mendukung proyek ini. Jadi kita mencari dukungan secara nyata, bukan hanya secara lisan, tapi secara moneter. Itu kan sebetulnya mirip-mirip partai politik tuh kayak gitu. Beda sedikit ya. Tapi ya memang ada dari segi gini ya. Mungkin benar, ada benarnya Rizky bilang begitu karena kita mencari dukungan. Dukungan? Itu penting. Kalau sudah didukung itu apa maksudnya? Memang selama ini tidak didukung oleh pemerintah. Didukung kan? Didukung kan? Kita semenjak bulan Juni tahun lalu, kita sudah secara resmi dinyatakan sebagai proyek strategik nasional. Dan kita diberikan fasilitas-fasilitas dukungan pemerintah tertentu, tapi tidak didukung oleh anggaran. Karena anggaran pemerintah kita tentu saat ini sudah overloaded ya, terlalu banyak hal. Kita tidak mau membuat negara kita sulit dan memang tidak mungkin. Sudah terlalu banyak hal yang jarang banget ada pengusaha yang begini nggak mau. Biasanya maunya terus dibantu. Ya tapi kita kan tahu diri lah ya. Tahu diri ya. Bang Ilham, saya mau tanya lebih jauh lagi, lebih luas lagi seorang Ilham Habibie, tidak hanya di pesawat tapi yang lain, dan kita juga ada tantangan bawa Bang Ilham nanti ya. Tapi ngomong-ngomong, Bang Ilham, jamnya kok sampai 2, Bang? Wah, ini good question. Ini bukan jam, Mas. Bukan jam. Ini komputer kecil. Bagi jam yang ini. Jam yang kiri. Iya, ada informasi. Kita kembali lagi dengan Ilham Habibie sesaat lagi. Oke, ini bahasa Indonesia. Karya dari Pramudia.
Salah satu favorit ya? Iya, saya baca banyak. Oke. Harusnya sih bisa. Rumah kaca. Oh,